Ya, lagi datang ke acara begini jangan main HP. Sebelumnya bisa main HP, setelah ini bisa main HP. Banyak waktu Allah berikan. Ya, itu HP ini HP, sosmed ini terbuka. Artinya apa? Semua hal kebaikan ada di sini. Tapi hal buruk juga ada di dalam HP. Nah kita bawa-bawa, coba kita bayangin, kita bawa di dalam acara seperti ini. Ya kita buka-buka, ya lagi dengerin ada tadi tausiah dari guru kita, Ustadz Lutfi, kita malah main HP, sibuk ngobrol sendiri. Buat apa datang ke sini kalau begitu? Kita pengen pulang dari sini dapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain, ada 3 yang bisa kita ambil makna keberkahan. Yang pertama, keberkahan dalam ilmu. Ini khusus kita nih, yang hari ini kita baru masuk sekolah, pengen nuntut ilmu, perhatikan keberkahan dalam ilmu. Tiada lain orang yang berkah dalam ilmunya ialah ketika ia faham akan ilmu, ia berilmu, dia pintar akan ilmu tersebut, dia mengamalkan daripada ilmu tersebut. Jadi dikatakan orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu bagaikan sebuah pohon yang tidak berbuah. Dia berpohon, dia pohon besar tapi dia nggak berbuah. Jadi nggak ada manfaatnya untuk semuanya. Nah itu dia. Jadi kalau kita pengen belajar, pengen nuntut ilmu, amalkan juga ilmunya. Atau enggak kita ajarin kepada orang-orang yang di sekitar kita, jadi berkah ilmu tersebut. Lalu berkah dalam ilmu ialah apa? Berakhlakul karimah, tawadhu sama ilmu tersebut. Ini banyak yang suka lupa sama hal-hal seperti ini. Rendah hati sama ilmunya sendiri. Itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan. Orang rendah hati sama ilmunya, tawadhu sama ilmu tersebut, jaga ilmunya, jaga pandangannya. Apakah matanya selalu melihat hal-hal yang tidak baik? Ketika dia melihat hal-hal di jalan raya ataupun segala macamnya, di perkumpulan matanya dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, itu sama aja apa? Dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Tidak rendah hati sama ilmunya, tidak menghormati ilmu yang dia pelajari. Makanya jaga mata kita, jaga hati kita. Jangan ada maksiat di antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu bilang kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Tuhan kita manggil kita dengan kata-kata wahai hamba-hambaku, dengan kasih sayang. Di saat hambanya berbuat dosa, Allah masih bisa mengatakan kepada hambanya, wa ana aghfiru dzunuban jami'an, aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Di saat hambanya melakukan maksiat, bil-laili wan nahar, di malam hari dan juga siang harinya, Allah tahu, Allah masih bilang wa ana aghfiru dzunuban jami'an. Allah masih mengatakan aku mengampuni seluruh dosa. Kalau di zaman sekarang di samping kita ada orang yang memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa kepada kita, masih kalah dengan rasa kasih sayang Allah terhadap hambanya. Di saat kita berbuat salah sama manusia, manusia tersebut akan benci sama kita. Tapi Allah, di saat kita melakukan maksiat, Allah masih pandang kita dengan sebaik-baiknya pandangan. Di saat kita sama manusia, kita selalu berprasangka baik sama manusia, manusia tersebut prasangka buruk sama kita. Tapi Allah masih prasangka baik sama kita. Kita seringkali suzon sama Allah. Seringkali dikasih ujian kita nggak bersyukur. Seringkali diberikan nikmat kita nggak bersyukur. Seringkali kita diberikan hal kecil kita nggak bersyukur sama Allah. Sampai-sampai kita suzon sama Allah, Allah udah jahat sama saya, sampai segitunya kita. Kurang ajar kita sama Allah. Padahal Allah selalu memandang hambanya dengan sebaik-baiknya pandangan. Allah menunggu kita untuk bertaubat kepadanya. Allah menunggu kita pada saat kita sholat, pada saat kita mengangkat tangan kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah. Allah berikan ampunan pada saat itu. Makanya ayo,
kita pahami lagi. Kehidupan ini memang bisa dikatakan kadang pahit, kadang manis. Makanya ada satu kata-kata khusus, seringlah minum kopi yang pahit biar tahu kalau kehidupan itu nggak selalu manis. Paham tuh ya, paham ya? Jadi tiba-tiba muncul di kepala saya ini, seringkali kita harus nyobain kopi pahit biar tahu hidup itu nggak selalu manis. Kalau selalu manis akhirnya kena gula kali akhirnya ya. Astagfirullahaladzim. Pasti ada yang namanya pahit, ada yang namanya manis. Tapi di saat kita memohon doa, memohon ampun pada Allah, di saat itulah hal yang manis ada di situ dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkah dalam keluarga. Artinya apa? Keluarga antara ayah, orang tua, ibu, anak, semuanya saling berkesinambungan, saling menyambung. Ada masalah, saling sama-sama memperbaiki. Ada yang namanya hal-hal tidak baik, orang tua kasih nasihat kepada anaknya. Anaknya melihat ada hal yang tidak baik terjadi pada orang tuanya, anaknya sharing dengan orang tuanya. Ini yang namanya berkah dalam berkah dalam keluarga. Lalu ada yang ketiga, berkah di dalam kehidupan. Berkah dalam kehidupan, gimana maksudnya? Di dalam kehidupannya ia melakukan hal-hal dunia. Ia kerja, cari nafkah, cari kebaikan di luar sana.